jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kebaktian anak-anak online. Adik-adik masih bersemangat bukan setelah kita merayakan Natal beberapa hari yang lalu? Iya, yuk kita semangat mengikuti kebaktian anak-anak online dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian anak-anak. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan boleh hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyi satu lagu, isinya juga tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti cerita firman Tuhan waktu perayaan Natal kemarin, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Nah, kita menyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Bibip. Mari kita persiapkan hati kita. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak kami akan pimpin di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Bapak. Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang sekolah minggu. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami. Buka setiap telinga kami, hati kami. Biarlah kami boleh terfokus hanya kepada-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, untuk firman Tuhan pada hari ini, pada minggu pagi ini, terambil di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 hingga ke-38. Judulnya ialah Simeon dan Hana bersukacita karena Yesus. Simeon dan Hana bersukacita karena Yesus. Ayat hafalan pada pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama ya. Mataku telah berbahagia karena melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah berbahagia karena melihat keselamatan yang daripadamu.
Nah, adik-adik semua masih ingat bukan firman Tuhan di tanggal 25 Desember kemarin? Bahwa di tanggal 25 Desember kita memperingati hari apa? Betul, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada waktu itu Yesus lahir sebagai anak dari bangsa Yahudi. Dan anak dari bangsa Yahudi telah mengalami dua peristiwa penting. Jadi, pada waktu itu di hari ke-8 anak yang lahir dari bangsa Yahudi harus sudah diberi nama. Nah, waktu itu Maria dan Yusuf tidak memberi nama, dan yang memberi nama kepada bayi itu ialah siapa? Malaikat Gabriel. Nah, Malaikat Gabriel pada waktu itu memberi nama Yesus. Nah, setelah itu di umur bayi Yesus yang ke-40 hari, bayi Yesus harus segera dibawa ke bait Allah. Untuk apa? Untuk dipersembahkan ke bait Allah, karena anak-anak pada keturunan Yahudi, terutama anak sulung, adalah anak kepunyaan Allah, sehingga mereka harus diserahkan ke bait Allah. Pada waktu itu mereka, Maria, Yusuf, dan bayi Yesus sedang tinggal di Bethlehem, di kota yang kecil. Namun ia harus segera diserahkan ke Yerusalem, di sebuah kota yang besar. Pada waktu itu Maria dan Yusuf berjalan selama berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk tiba di kota Yerusalem. Pada waktu itu Maria berjalan dengan menggendong bayi Yesus, dan Yusuf sedang membawa dua persembahan, yaitu dua burung merpati yang akan dipersembahkan ke bait Allah. Nah, setelah mereka berjalan sekian lama, dari kejauhan nampak sebuah atap emas. Nah, itu ialah atap bait Allah. Dan setiba mereka di Yerusalem, Maria dan Yusuf sangat senang karena mereka dapat mempersembahkan Tuhan Yesus, menitipkan Tuhan Yesus ke bait Allah dengan membawa korban persembahan mereka. Pada hari itu juga datang seorang bapak tua ke bait Allah. Bapak tua itu bernama Simeon. Simeon ialah seorang yang sudah tua, namun ia sangat taat kepada Allah. Setiap hari ia berdoa, ia berpuasa di dalam bait Allah. Nah, pada waktu itu Simeon berkata di dalam doanya, "Ya Allah, kapan ya aku bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat?" Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Simeon, Roh Kudus menjawab doa Simeon, "Sebentar lagi engkau akan melihatnya. Sebelum engkau meninggal, engkau akan melihat bahwa Juru Selamat sudah datang ke dunia." Setelah mendengar Roh Kudus menjawab doanya, Simeon sangat senang. Lalu ia dengan bantuan Roh Kudus mendorong Simeon untuk datang ke bait Allah ke kota Yerusalem. Setiba di kota Yerusalem, ia bertemu dengan Maria dan Yusuf serta bayi Yesus. Dengan cepat, Simeon menggendong bayi Yesus dan ia berkata serta memuji Allah, "Aku telah melihat Sang Juru Selamat, dan biarlah aku boleh meninggal dengan hati yang tenang, dengan hati yang tentram." Setelah itu, Simeon memuji kembali dan berkata kepada bayi Yesus,
Aku telah melihat Sang Juru Selamat telah lahir. Dia yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Dan setelah itu, bayi Yesus dikembalikan oleh Ibu Maria. Setelah dikembalikan, Simeon memberkati Maria dan memberkati Yusuf. Sebelum Simeon pergi, Simeon berkata kepada Maria, "Engkau akan melihat anak ini tumbuh dewasa, anak ini tumbuh besar, dan banyak sekali orang yang akan mengasihi dia. Namun, banyak juga orang yang akan membenci dia, dan engkau mungkin akan sedih melihat kejadian itu." Lalu Simon kembali setelah menemui Tuhan Yesus, bayi Yesus, dan Maria serta Yusuf masih terheran-heran dengan perkataan Simeon tadi. Nah, setelah tadi ada Simeon yang datang menemui Tuhan Yesus, ada juga seorang perempuan bernama Hana. Hana ialah seorang nabi perempuan yang sangat taat kepada Allah. Saat ini ia berusia 84 tahun dan ia sangat setia melayani Allah di bait Allah. Tetapi Hana ini ialah seorang janda karena suaminya telah meninggal terlebih dahulu. Sama seperti Simeon, Hana telah menantikan kedatangan Sang Juru Selamat setelah sekian lama ia hidup. Nah, setelah Hana melihat Simeon menggendong bayi Yesus, Hana segera menghampirinya dan bertemu dengan bayi Yesus secara langsung. Wah, hati Hana waktu itu sangat senang. Dia lalu sangat memuji Allah. Dia langsung memuji Allah. Dia mengucap syukur kepada Allah. Setelah itu, dia berterima kasih mengucap syukur kepada Allah karena ia telah melihat keselamatan yang akan menyelamatkan seluruh bangsa, bahkan tidak hanya umat Israel tetapi seluruh bangsa telah lahir di dalam dunia. Setelah Hana bertemu dengan bayi Yesus, ia mulai dengan hati yang sangat gembira dan sangat sukacita. Ia kembali ke kediamannya dan berkata kepada seluruh umat bahwa keselamatan yang dinanti-nantikan bangsa Israel telah lahir, yaitu siapa? Yesus, Sang Juru Selamat, yang akan menyelamatkan seluruh bangsa Israel dan bahkan seluruh umat yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak semua, adik-adik semua, firman Tuhan telah selesai. Firman Tuhan tadi kita boleh belajar bahwa yang terpenting di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita ialah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Suatu saat Yesus akan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, membawa kita ke surga bersama Dia. Dan selama kita ada di dunia ini, kita harus bersukacita. Karena apa? Karena Yesus telah lahir. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami Bapa sepanjang firman Tuhan, sepanjang ibadah. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, berikanlah kami kesehatan, dan Engkau memberkati setiap kami semua. Dan semoga Tuhan kami boleh bertemu kembali tahun depan dengan sekolah minggu seperti biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu kembali di sekolah minggu berikutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.